Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama anggota Komisi 6 DPR RI dari PKS, Pak Amin Aka, dan juga dari PKB, Pak Nasim Khan. Pak Amin, kalau nanti polisi mengumumkan ada tersangka mafia minyak goreng, artinya kan ya mereka-mereka sebetulnya yang membuat kelangkaan minyak goreng selama ini. Apakah itu bisa diterima oleh PKS? Pertama dulu Mas, saya garis bawahi ya, bahwa hak angket ini bukan upaya untuk nyari panggung, juga bukan untuk cari gaduh, juga bukan untuk menghambat. Hak angket ini adalah hak anggota yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ya. juga oleh Undang-Undang MD3, juga oleh peraturan DPR. Jadi jelas ini hak yang sangat konstitusional begitu. Nah, digunakan untuk tentu saja melakukan penyelidikan ya terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan kenegaraan ini ya oleh eksekutif dan pihak-pihak terkait, tentu saja yang dampaknya itu dirasakan atau sangat terasa di masyarakat yang sangat luas begitu. Nah, karena ini juga menyangkut lintas institusi, bukan hanya di Kemendak, bukan juga hanya di kepolisian, tapi juga nanti ada Kementerian Pertanian, ada KPPU dan sebagainya, maka tentu agar ini efektif menyeluruh, ya kita mengusulkan penggunaan hak angket yang nantinya kalau disetujui dibentuk pansus angket begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kepolisian sudah mengumumkan, ya kalau memang benar-benar menurut penilaian kami itulah orang-orang yang selama ini diduga kuat dan memang logis ya melakukan penyimpangan, karena tadi dikatakan oleh Pak Oke itu dari KPPU, nggak mungkin penyimpangan ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kecil. Sebagaimana tidak mungkinnya Menteri Perdagangan waktu itu mengatakan masyarakat melakukan menimbun minyak goreng itu. Jadi kita akan menilai apakah benar-benar ya yang diumumkan oleh pemerintah melalui kepolisian ini logis atau enggak. Itu benar-benar melakukan penyimpangan selama ini yang belum ditegakkan kepada mereka hukum. Baik. Jadi kalau pemain besar yang ditangkap dalam artian ini itu berarti puas ya? Ya, apabila semua peraturan dan proses penyelenggaraan bernegara ini sudah sesuai dengan konstitusi dan benar-benar pemerintah hadir ya membela hak-hak rakyat hak terutama rakyat menengah ke bawah, ya tentu saja tujuan dari pembentukan hak angket ini kan sudah tercapai begitu. Tapi pertanyaannya apakah itu benar-benar terwujud? Kita juga tidak menginginkan adanya tebang pilih ya dalam penegakan hukum nanti. Baik. Sekarang ke Pak Nasim, ini kalau berbicara tentang tadi ya, jangan sampai ada kisruh memang. Yang diharapkan memang masyarakat, yang penting minyak ada begitu. Apa yang memang bisa disampaikan kembali oleh PKB? Ya, masyarakat ini dan kondisi negara kita ini dalam pandemi COVID sekarang, dalam situasi kondisi kita di dunia kita sekarang ada inflasi dan lain-lain, di internal juga kita ini tidak butuh kegaduhan masyarakat. Masyarakat ini yang penting nyaman, sejahtera, apa kebutuhannya ada, ya kan, tinggal nanti kita bahas lagi nilainya gimana. Kalau dibilang ini tadi seperti Pak Amin sampaikan, sebetulnya intinya sama semua ya. Pak Amin pun kami hormati dengan hak angketnya itu benar semuanya. Cuma apa sekarang saatnya kita membahas angket, pansus dan lain-lain yang berbelit-belit? Nah, kalau dibilang di sini ada bertentangan dengan peraturan undang-undang itu yang mana untuk dibuat angket? Nah, tapi jelas. Ya, kalau panja itu jelas, ya kan, karena semua di sini tata niaga semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sudah jelas, ya kan, turun ke pasar dan semua pelanggaran hukum jelas. Sekarang tinggal diproses keberanian dari yang saya tadi sampaikan. Tom and Jerry ini bisa benar-benar terjadi nggak, berhasil nggak nanti di situ dalam penegakan hukum kita sesuai aturan yang ada gitu loh. Ya, masyarakat tidak perlu disuguhkan dengan itu. Sekarang yang penting selesai, terungkap, pemberanian dalam penegakan hukum ini terjadi, selesai. Nah, silakan kalau mau ada yang mau buat panja berjalan, kami punya fungsi tugas memang panja dalam menelusuri ini, dan ini berjalan sekarang panja ini. Jadi sepakat ya kalau sekarang atau malam hari ini yang harus juga jadi penekanan adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa benar-benar nyata terlihat begitu ya?
Ya, jelas Presiden sudah menyatakan di Ratas waktu itu, ya kan. Nah, perubahan ini kemarin kan dari Ratas dan Rakortas bersama Presiden dan seluruh kementerian, di situ ada Menko Perekonomian, ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Perindustrian. Sebetulnya kan sudah HET sebelum-sebelumnya sudah ada semua. Stok minyak juga ada, sudah jelas. Kalau mau saya bacakan di sini jelas. Kalau mau mendengarkan, di sini ada untuk Jawa berapa, untuk ini berapa. Negara kita ini penghasil CPO terbesar di dunia. Ya kan, kalau perlu nanti Menteri Perdagangan, kami dari fraksi PKB siap. Kalau perlu adakan moratorium, tahan tutup ekspor. Baik. Yang penting kita bangsa kita dulu di hasil kualitas yang terbaik. Nah, baru nanti sisanya baru silakan kalau mau keluar. Dan saya yakin bangsa kita kaya sumber daya alam, ya kan? Kecuali ada hal-hal yang dibutuhkan dari luar impor. Bagaimana kita kan mau jaga kedaulatan pangan. Ya kan, ayo kita tunjukkan bersama. Jadi, penegakan hukum, Menteri Perdagangan tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa ada dukungan sinergi dari pemerintah, dari penegak hukum. Itu yang harus dilakukan dengan fakta yang kita rasakan. Baik, gitu. Jadi Pak Nasim, PKB dalam hal ini kekeh bahwa itu bukan hal yang penting ya, angket itu untuk diwujudkan. Dari undang-undang, karena undang-undangnya sudah jelas ada. Baik. Nah, panja ini sudah cukup dan terbukti. Mendak, Pak Oke sudah menjelaskan. Sekarang penindakan hukum, ya kan sudah jelas. Loh. Iya kan sudah jelas. Baik, terakhir saya ke Pak Amin, karena juga perlu ada fraksi lain yang mendukung. Sementara kita lihat beberapa fraksi juga punya pandangan yang hampir sama dengan PKB nih. PKS bagaimana nih? Terakhir, Pak Amin. Ya, jadi gini, saya tegaskan lagi ya, namanya penggunaan hak anggota DPR itu jangan selalu diartikan ini akan bisa menimbulkan kegaduhan. Kalau begitu itu nanti nggak diatur di Undang-Undang Dasar, juga Undang-Undang dan Peraturan DPR. Ini hak yang konstitusional dan memang dijalankan oleh anggota DPR. Tidak bakal menimbulkan kegaduhan. Eksekutif bisa bekerja dengan kewenangannya, dengan otoritasnya, dengan tupoksinya. Yang menimbulkan kegaduhan itu adalah ketika para penyelenggara negara tidak tegas, seperti ini contohnya menyediakan minyak yang surplus ini aja nggak ada, 5 bulan berturut-turut masyarakat di mana-mana ngantri berjam-jam dan sampai ada yang meninggal. Itu yang bikin gaduh. Gitu. Baik. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan nanti di Senayan ya, di mana PKS nampaknya mencari teman untuk mengusung ini. Di lain pihak PKB juga nampaknya akan juga berkomunikasi dengan fraksi-fraksi yang lain. Betul. Baik, terima kasih Pak Amin dan Pak Nasim sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Salam sehat, Bapak. Salawat, doa. Terima kasih sudah hadir di MNC News Prime. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Jatuh Ratma, sampai jumpa.